Shalom, jumpa lagi kita dalam renungan malam Alkitab pada saat ini. Sebelum kita memulai, kita berdoa mohon urapan dari sorga. Terima kasih Allah Bapa, kami datang kembali, boleh ada atas karena izin Tuhan saja, kami boleh ada dalam firman Tuhan pada saat ini. Mohon urapan dari sorga, perkenankan kami ya Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Berkati kami dan para pemirsa, sehingga kami boleh ada dalam kasih sayang Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lamang Dainang yang kami kasihi dan yang Tuhan Yesus kasihi, nas kita pada saat ini diambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Saya akan membawakannya dengan judul tiga penyebab sukar masuk surga. Matius 19 ayat 16 sampai 26 di bawah perikop orang muda yang kaya. Beginilah bunyinya. Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mendengar hal itu, murid-murid sangat tercengang dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percakapan Tuhan Yesus dengan orang muda kaya ini dilatar belakangi situasi perjalanan rombongan Tuhan Yesus menuju Yerusalem. Setelah di Judea, Yesus menyembuhkan banyak orang dan menjelaskan tentang perceraian kepada orang Farisi yang mencobainya, serta memberkati anak-anak yang dibawa datang kepadanya di seberang sungai Yordan. Atas pertanyaan pemuda kaya tentang perbuatan baik yang bagaimanakah untuk memperoleh hidup kekal, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa hanya satu, yaitu Allah yang baik. Manusia tidak dapat. Karena itu, supaya memperoleh hidup, turutilah segala perintah Allah. Sedangkan supaya hidup sempurna, tolonglah orang miskin dan ikut Yesus. Jawaban Yesus itu membuat pemuda kaya itu sedih, lalu pergi, sebab hartanya banyak. Yesus pun membuat pernyataan tentang unta dan lubang jarum, menjelaskan betapa sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi dengan Tuhan semua mungkin.
Saudara, dari perginya pemuda kaya itu dari Yesus, kita hendak mempelajari apa penyebab Tuhan Yesus mengatakan orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Mengingat Alkitab mengisahkan Allah memberkati Abraham juga Salomo sesuai Tawarikh 8 ayat 8 yang mengatakan sebab Allah yang memberi kekayaan dan kemuliaan. Demikian juga kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin di dalam Lukas 16. Artinya orang yang miskin maupun orang kaya Allah bisakan keduanya masuk surga. Allah tidak membedakan orang miskin dan orang kaya untuk masuk surga. Karena itu, setelah merenungkan dan mempelajari nas Matius 19 ayat 16 sampai 26 ini dan nas lainnya yang terdapat dalam Alkitab, kita menemukan setidaknya ada 3 hal penyebab mengapa Tuhan Yesus mengatakan orang kaya sukar masuk surga ataupun kerajaan surga. Yakni yang pertama adalah karena menganggap dirinya sudah salah. Sebagaimana ayat 16 sampai 20. Saudara, bila kita perhatikan percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang pemuda kaya itu, pemuda kaya itu seakan-akan memegahkan kesalehannya yang sudah melakukan sesuai hukum Taurat. Tentang ini Tuhan Yesus katakan bahwa hanya satu yang baik, yakni Allah. Berarti hasil usaha pemuda kaya itu, sebaik dan sesaleh apapun, tidaklah menyelamatkan dirinya. Maksudnya, perbuatan baik sedermawa apapun kita semua tidaklah sempurna jikalau kita tidak menolong orang miskin dan tidak ikut Yesus melayani sesama. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah karena mengandalkan harta, bukan Tuhan. Sebagaimana dimaksud ayat 21 dan ayat 23. Terlebih ketika Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah hartamu atau jualah hartamu dan berikan kepada orang miskin dan kemudian ikutlah aku, ikutlah Yesus. Pemuda kaya itu dia tidak rela sehingga pergi dari Yesus dengan sedih sebab hartanya banyak. Mengapa dia pergi dengan sedih? Sebab dia tidak rela hartanya yang banyak itu harus dijual dan diberikan kepada orang miskin, apalagi orang miskin yang tidak dia kenal. Terlepas dia menjadi kaya raya oleh karena warisan, atau karena dia kerja keras, atau karena dia beruntung di dalam bisnisnya, dia sangat menyayangi hartanya, bahkan menganggap harta sebagai Tuhannya, sebagaimana Matius 6 ayat 21. Sebab di mana hartanya berada, disitulah. Padahal memberi adalah salah satu cara menunjukkan iman yang hidup. Dengan memberi, Tuhan Yesus sedang mengajarkan agar pemuda kaya itu belajar bergantung pada Tuhan, bukan pada harta. Itu penyebab yang kedua. Lalu penyebab yang ketiga adalah karena tidak mentaati perkataan Yesus. Bagaimana ayat 24 sampai 26. Saudara, meskipun pemuda itu sudah berada dalam rombongan iring-iringan Tuhan Yesus dengan para murid, namun ketika giliran diminta untuk ikut melayani bersama Yesus, pemuda kaya itu pergi. Dia tidak bersedia ikut perjalanan. Sebab jawaban Yesus bukanlah yang diharapkannya. Baginya, time is money, bukan melayani. Kepergian pemuda kaya itu menandakan dia tidak taat ikut Yesus melayani dan mengabarkan keselamatan kepada orang lain lagi. Saudara seiman,
unta masuk melalui lubang jarum itu adalah ungkapan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat mustahil. Lubang jarum itu sangat kecil ukurannya dibandingkan unta besar yang besar ukurannya, sehingga mustahil unta bisa masuk lubang jarum. Melalui perumpamaan ini, Yesus hendak menyampaikan kepada para murid bahwa perbuatan baik manusia sedahsyat apapun tidaklah dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi hanya oleh kasih karunia Allah saja manusia diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita manusia, tetapi pemberian Allah, sebagaimana tertulis dalam Efesus 2 ayat 8. Demikian, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya melalui renungan malam Alkitab ini kita semua dikuatkan dan dihiburkan sehingga kita dijauhkan dari ketiga penyebab sukar masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap para pemirsa, dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang yang memirsanya, menontonnya, dan mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.